Fans RO menilai pihak RO yang blunder karena nggak dihadirkan secara langsung. Fansnya S menilai pihak S yang blunder karena jawabannya dianggap tidak nyambung. Banyak orang yang belum tahu ya, dalam dunia influencer, di tengah panasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda, Denny Sumargo justru ikut menjadi sasaran serangan netizen yang budiman setelah mengundang kedua belah pihak ke podcastnya. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @nitenisratdiri pun membongkar alasan dibalik fenomena ini melalui analisis psikologi sosial. Menurutnya, Denny Sumargo yang mengundang Sarwenda dan kuasa hukum Ruben sebenarnya hanya ingin memberi ruang agar publik mendengar dua sisi cerita. Namun niat baik itu justru membuatnya diserang oleh kedua kubu fans yang saling menuduhnya berpihak. Fenomena ini dijelaskan sebagai dampak dari tribe mentality dan confirmation bias, di mana masing-masing kubu hanya mencari bukti yang memperkuat keyakinan mereka sendiri tanpa mau melihat fakta yang bertentangan. Sebagai figur publik dengan jutaan pengikut, Denny Sumargo dinilai tidak lagi bisa bersikap netral tanpa konsekuensi, karena setiap ucapan dan tindakannya selalu dianggap sebagai keberpihakan. Kondisi ini pun menjadikan media sosial layaknya pengadilan massal, tempat penghakiman dijatuhkan tanpa bukti maupun proses yang jelas. mengapa artis DS mendadak dirujak oleh netizen? Pernah nggak kalian melihat seseorang yang berniat baik ingin menjadi penengah, tapi malah dihujat dan dirujak oleh netizen dari segala arah? Nah, ini yang terjadi pada diri artis DS ini ya. Dia ngundang S ke podcastnya tanggal 29 Juli lalu. Video ini viral ya, meledak. Ditonton lebih dari 1,3 juta kali dalam 24 jam. Lalu dia ngundang kuasa hukum RO tanggal 1 Agustus. Niatnya sih sederhana ya, ngasih ruang bagi kedua pihak agar publik tidak hanya mendengar satu sisi cerita. Tapi apa yang terjadi? Dia justru diserang, dirujak oleh kedua kubu sekaligus. Fans RO nuduh memihak S. Fans S menuduh DS memihak RO. Nah, DS sendiri ini ngaku ya, dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Dia bahkan sempat khawatir ya, podcastnya ini bakal jadi blunder yang memperkeruh suasana. Tapi kenapa kok ini bisa terjadi ya? Nah, ini sebenarnya DS ini terjebak ya dalam psikologi media sosial yang memang kejamnya. Ini ada beberapa faktor ya. Ini memang ada fanatisme dan juga tribe mentality. Dalam psikologi sosial, ada yang namanya tribe mentality, kecenderungan manusia untuk membela kelompoknya mati-matian apapun faktanya. Fans RO itu sudah yakin ya bahwa S adalah pihak yang salah, apalagi ini terembus santer ya tentang pesugihan Gunung Kawi. Dalam psikologi, ini disebut dengan confirmation bias. Kita mencari bukti yang menguatkan keyakinan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Fans RO mencari bukti bahwa DS memihak S. Fansnya S mencari bukti bahwa DS memihak RO. Dan keduanya itu menemukan bukti. Nah, karena memang mereka mencarinya. Nah, ini menariknya. Sebelum podcast itu ditayangkan, DS itu pernah ngomong dan mengakui kekhawatirannya sejak awal. Ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder ya. Dan kekhawatiran itu jadi kenyataannya, setidaknya di mata sebagian netizen. Tapi apa yang disebut blunder oleh satu pihak adalah keadilan bagi pihak yang lain. Fans RO menilai pihak RO yang blunder karena nggak dihadirkan secara langsung. Fansnya S menilai pihak S yang blunder karena jawabannya dianggap tidak nyambung. Banyak orang yang belum tahu ya, dalam dunia influencer, semakin besar panggungmu, semakin besar pula target di punggungmu. Nah, DS ini adalah figur publik dengan jutaan followers. Dia bukan lagi sekedar orang biasa yang bisa bersikap netral tanpa konsekuensi. Setiap tindakannya, walaupun itu di luar podcast, setiap ucapannya, terlebih ya,
pada saat podcast, setiap pertanyaan yang dia lontarkan, setiap ekspresi yang dia tunjukkan, itu akan diperhatikan ya oleh publik. Nah, inilah yang disebut dengan rise of influence. Ketika DS memutuskan untuk mengundang S dan RO, dia memasuki medan perang yang sudah terbentuk. Dia bukan lagi penengah, dia adalah pemain di mata kedua kubu. Dan dalam medan perang seperti ini, tidak ada yang namanya netral. Kau bersama kami atau kau melawan kami. Ini sekarang ini, medsos itu bukan cuma ruang diskusi yang sehat ya. Medsos ini jadi pengadilan massal di mana vonis dijatuhkan tanpa sidang, tanpa bukti, dan tanpa banding. DS dirujak, dihakimi karena nggak dianggap cukup memojokkan S. Dia juga dihakimi karena dianggap terlalu mengiyakan kuasa hukum RO. Dia dihakimi karena jawaban S dianggap tidak nyambung, seolah itu adalah kesalahannya. DS dianggap bikin settingan karena pada saat dia nelpon si Merah, tiba-tiba si Merah langsung jawab teleponnya tanpa ada jeda. Nah, inilah spekulasi yang ada di persepsi netizen. Dalam psikologi, ini disebut dengan mob mentality. Ketika massa merasa memiliki kekuatan untuk menghakimi, mereka akan melakukannya tanpa rasa takut. Karena di medsos, orang tidak mencari kebenaran, mereka mencari musuh. Dan mungkin ini yang Anda lihat di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Denny, kalian tuh tahu kalimatnya dia ini? Iya, ada yang bilang gua nggak respect sama lu bang. Tuh dia bilang gua ada di sini bukan karena respect lu. Tuhan, manusia nggak jauh-jauh dari kata sombong. Ketika memang dirinya udah terkenal, ya kan? Mentang-mentang podcastnya lalu dicari orang. Mentang-mentang podcast itu tuh selalu ya kan dikontak narasumber untuk ke situ. Tapi jangan terlalu sombong bang. Jangan terlalu sombong. Kata-kata itu tuh kalau seandainya netizen geram nih, terus di unfollow kau, terus gimana itu ceritanya podcast tuh kalau sudah di unfollow berame-rame tuh? Ya kan semua orang di medsos ini tuh tujuannya pertamanya ini ya untuk mencari followers kan, untuk mencari itu. Iya, karena kalau se-podcast ataupun misalnya siapapun itu, jangankan podcast, konten kreator pun, ya kan, influencer pun, yang dicari pertama itu adalah yang mempulu dia. Iya, jadi jangan lantam kali kau ngomong bang. Nanti takutnya kalau ini viral, dibagikan, di-share, terus reaksi masyarakat itu nggak terduga nantinya. Pastilah ada penyesalan, nggak mungkin itu, iya kan? Karena podcast juga kan sumber uang gitu kan, iya. Terjadinya sumber uang itu ya salah satunya karena ada followers. Dilihatnya banyaknya followersnya. Terus kalau Anda nggak butuh seandainya yang namanya netizen, terus siapa yang follow Anda? Siapa yang mau lihat podcast Anda? Gak usah terlalu sombong, Denny Sumargo, please. Ya, gak usah terlalu sombong. Karena dari kasusnya kau mengundang si Enda, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ala kadarnya saja, giliran ke si Bang Aminola kau mencerca kayak gimana gitu. Itu banyak orang yang gak respect sama kau. Iya bang, jadi jangan terlalu sombong ya, jangan. Karena di atas langit ini tuh ada langit, ya kan. Jangan mentang-mentang karena udah podcast besar terus dengan lantang, dengan sombongnya kali, seenak-enaknya kau menjawab netizen. Kalau netizen mah nggak perlu yang namanya podcast, nggak perlu yang namanya artis atau selebritis, mereka nggak perlu. Ya kan, nggak butuh mereka. Tapi kalau kalian itu butuh, paham? Pantesan aja nama sabunnya apa, mereknya sombong. Iya, sombong kali ya menurut saya. Katanya saya ini punya integritas, makanya aku ada hari ini kayak seperti ini karena saya punya integritas. Wih, pret. Bilang aja pengen cari keviralan dengan korban atas penderitaan orang narasumber yang buka aib masalah pribadi,
masalah obok-obok kasur, obok-obok pribadi, bahkan hal-hal sensual itu dibongkar di podcast kita. Dan pasangan-pasangan ini malah tambah ribut runyam, dan podcast ini dijadikan referensi bahkan sampai ke persidangan. Terus lo bilang bangga, aku gak ada urusan, aku netral. Lo menikmati AdSense, lo menikmati iklan atas semua ini, di atas penderitaan orang. Waduh, kalau gue jadi dia sih gue gak bisa tidur ya. Hebat lo mentalnya. Kalau gue sih gak bakal bisa tidur, saking pengen cari duitnya sampai segitu. Tentu itu pilihan hidup ya. Urusan orang, aib orang dikorek. Habis dikorek, dilepas. Bukannya masalah selesai antara suami istri yang ribut atau antara oknum yang ribut, dibiarkan gantung begitu. Dan kita hanya mendapatkan iklan, AdSense, FYP atas penderitaan orang lain. Saya dari dulu gak pernah suka podcast seperti ini. Bener-bener sombong. Herannya kenapa para menteri, ya tentu mereka kan levelnya juga rendah kan, karena itu law of attraction. Kalau kita memang sampah, akan menarik narasumber sampah. Kalau kita orang benar-benar punya nilai, kita akan narik juga narasumber yang punya nilai. Itu menurut saya. Jadi orang bangga masuk podcast kayak gitu. Kalau gue malu banget. Mau dibayar berapa? Cuman ongkos 5 juta, 10 juta atau apa? Benar-benar sangat amat tidak ada faedahnya. Dan sekarang aku punya banyak follower. Kalau kita rame-rame semuanya ini unfollow, lo mau jadi apa? Dia tahu rakyat Indonesia itu nggak pintar, sukanya gosip-gosip. Dia mempermainkan perasaan itu. Sedangkan rakyat sudah sekarang semakin pintar. Ya, seperti Oke Gas, mikir kita bahwa itu semakin bodoh. Sekarang rakyat udah anti Oke Gas. Seperti Saweran ngomong cong, dikira bakal lolos. Sekarang unfollow rame-rame si Saweran. Status statement, satu sikap menghancurkan kita punya masa depan dan karisma kita. Ini satu statement, sadar seperti ini karena punya integritas, padahal bohong aja untuk mencari kepentingan diri sendiri, mencari uang atas penderitaan orang lain. Gue gak butuh lo. Tapi kalau rakyat unfollow baru nyaho. Paling nanti kan beli followers kan, berkelihatan banyak, padahal udah sepi podcastnya. Sudah saatnya rakyat Indonesia bangkit. Jangan kamu mau diperalat. Rakyat Indonesia ini kan bodoh, sukanya gosip-gosip, makanya saya ikutin barang sampah, topik sampah. Kita sudah cerdas, jangan ikutin topik-topik sampah. Dan kalau ada orang itu curhat untuk masalah pribadi, membongkar aib keluarganya, aib dirinya, aib pasangannya, itulah dosa. Maka di mana dia beribadah? Apakah orang beriman? Kalau orang beriman gak mungkin bersikap seperti itu. Pengen kenal juga pendetanya siapa sih? Iman apa sih? Iman gibah, iman lambe, dan iman menjerumuskan orang dalam masalah. Dan kita cuci tangan dan kita merasa suci. Pih, pret.